Kita menderita bersama dengan Tuhan. Kita menantikan hari kematian kita dengan senang. Dan pengadilan Tuhan itu momentum yang kita tunggu. Sebab waktu itulah akan nyata siapa kita masing-masing. Kalau seleranya sesuai dengan dunia, wah sudah jadi monster mengerikan. Kalau nilai-nilainya dunia mengerikan, nggak salah. Misalnya suka barang branded, nggak salah kan? Tapi kalau Anda anak Tuhan, Anda sudah nggak boleh punya nilai apapun. Nilai kita hanya salib. Kebanggaanku kalau aku boleh menderita bersama Dia. Kehormatanku bila menderita bagimu. Itu nilai. Emang paradoks dengan dunia. Kekristenan itu begini yang benar. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan yang dikenakan Tuhan Yesus pada waktu yang mulia. Mengenakan tubuh daging seperti kita. Tidak ada yang lain. Ya memang kita belum tuntas bisa mengendalikan seluruh daging kita, hawa nafsu kita belum sampai sempurna. Tapi kita sudah mulai menemukan monster. Dan monster itu adalah, tahu namanya? Jangan kaget siapa namanya? Namanya Erastus. Bagi Erastus. Aku orangnya terus terang. Aku gak mau tutup-tutupi, kalau aku mau marah, aku marah. Kalau gak senang ngomong daripada aku di belakang, bagus kan? Enggak, itu monster. Masalahnya bukan kamu mau ngomong atau tidak. Tuhan suruh tidak. Tuhan mau enggak? Kamu tidak berhak menggunakan mulutmu, tanganmu, matamu. Itu monster kamu. Kalau terus dilestarikan, kamu gak akan bisa pernah membunuh monster ini. Rancangan semula manusia bisa berpikir, mengucapkan kata-kata atau berusaha bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan yang paling mengganggu diri kita. Kita sudah memiliki ukuran, pattern, pola yang menurut kita sudah baik.
Selamat malam para wanita suara kebenaran Injil dimanapun berada. Shalom, puji nama Tuhan. Sebuah kesempatan kembali kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk boleh bersekutu bersama sore malam hari ini. Mari sediakan waktu kita bersama para wanita Kristus untuk kita boleh menghampiri Tuhan di tempatnya yang maha kudus. Engkaulah perlindungan kami ya Bapa, satu-satunya tempat yang paling aman buat jiwa kami. Kami taruh segenap hidup kami bagimu. Kembali sampaikan pujian ini. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Perlindungan yang paling aman buat jiwa kami. Kami menjumpainya di dalam-Mu ya Bapa yang kudus, Tuhan kami yang kekal. Nyanyikan kembali pujian ini bersama. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan
jiwaku bersorak, sebab itu jiwa bersorak-sorak. Mulutku puji-puji namamu, glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Angkat jiwa kita, puji dan tinggikan Tuhan, sebab itu jiwa bersorak-sorak. Amin. Mulutku puji-puji namamu, glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan ya Bapa. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kami angkat jiwa kami di hadapan-Mu, memuliakan Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, yang kekal, kudus, mulia. Untuk semua yang sudah Bapa jadikan di hidup kami, jiwa kami berglori, hati kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Sungguh Engkau Allah yang kekal, setiamu besar, setiamu itulah yang terus membimbing kami, menopang kami, menguatkan kami. Sehingga ada ucapan syukur yang boleh lahir dari batin kami untuk Tuhan kami di sorga. Terima kasih Bapa. Layaklah namamu dipermuliakan, layaklah namamu ditinggikan atas segenap kami sampai selama-lamanya. Perkenankan kami umat-Mu, para wanita Kristus, wanita suara kebenaran Injil, yang sudah ada di hadapan-Mu sore malam hari ini. Kami membuka diri kami menantikan Tuhan berkarya atas segenap kami, baik kami yang ada di sini maupun wanita-wanita yang lain yang ada di rumah masing-masing
atau dimanapun kami berada, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami ada di sini untuk-Mu. Dan kami memberikan kebebasan bagi Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami buka persekutuan kami bersama saat ini. Di dalam nama-Mu. Haleluya. Semua kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan kita yang terbaik dari hidup kita. Untuk Tuhan kita di sorga. Bersama kita di sini satukan hati. Angkat jiwa kita. Mari tinggikan Tuhan sampai selama-lamanya. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Kembali katakan, bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa. Hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lagi nyanyikan, bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas, lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Amin. Dengan segenap hati dan jiwa. Puji untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap memuliakan Tuhan di hidupku.
Ku ada sobat yang setia. Sobat yang setia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan serta masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Kembali nyanyikan pujian ini. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri. Sekali lagi, ku tak cemas. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Musik memainkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang kurang bagi jiwa kita ketika sobat yang setia menyatakan dirinya menyertai kita semua. Glory bagi nama Tuhan yang hidup. Satu kali lagi, mari semua nyanyi sama-sama. Di hidupku, di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku.
Yesus mati atas salibnya yang hina untuk menebus semua dosaku. Nanti pada suatu hari yang ceria kita akan berkumpul dalam rumahku. Sekali lagi katakan, Yesus mati atas salibnya yang hina untuk menebus semua dosaku. Nanti pada suatu hari yang ceria kita akan berkumpul dalam rumahku. Oh, jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari teduh tenangkan keberadaan kita, kesempatan yang indah berbahagia ini. Kami siapkan yang terbaik dari hidup kami untuk menyambut suara-Mu ya Bapa. Suara kebenaran-Mu yang mengajarkan kami hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Ajarku
mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Amin. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Satu kali lagi, ajarku dia, dia, dia. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu, ya Bapa. Ajarku dia, tetap dia, dia. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Saya mengajak kita semua berdiri bersama-sama menyambut firman Tuhan. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Bapa berkenan terus menuntun kami dengan kesabaran-Mu. Bapa, taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini yang sedang dinantikan oleh banyak orang pecinta suara kebenaran, jemaat-Mu. Agar kebenaran ini mengantar kami ke langit baru, bumi baru. Mengubah kami menjadi anak-anak Allah yang berkarakter, bermoral anak Allah. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Silakan duduk saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kuasa Berdiam Diri. Kuasa berdiam diri. Judul ini saya usung berangkat dari banyak kasus yang saya hadapi, terutama dari kaum ibu atau kaum wanita. Tetapi bukan berarti kaum pria tidak mengalami pergumulan yang sama. Ada pria-pria yang juga mengalami pergumulan yang sama, saudaraku. Jadi, tema ini benar-benar sangat kontekstual dengan kebutuhan bapak, dan khususnya ibu-ibu. Kuasa berdiam diri. Kuasa di sini maksudnya buah akibat positif dari sikap tidak bereaksi, terhadap suatu keadaan, terutama dalam penggunaan lidah dan fisik kita. Sikap di sini bisa dalam bentuk yang kelihatan secara frontal atau yang tidak kelihatan. Sikap tidak selalu dalam ekspresi yang kelihatan, saudara. Ya, tidak kelihatan bisa juga sudah merupakan sikap ya, yang lahir dari kecerdikan atau kelicikan hati, bukan dari roh yang lemah lembut dan tentram. Saudara, kita memiliki sikap yang otomatis terhadap suatu keadaan yang kita alami. Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu kita ditindas, pada waktu kita dirugikan, waktu kita disakiti, waktu kita difitnah, waktu kita dibuli, waktu kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan, itu otomatis ada reaksi dari kita dalam bentuk sikap dan ucapan. Ya saudara, kalaupun tidak dalam bentuk sikap dan ucapan yang kelihatan atau tidak diekspresikan, tetapi ada reaksi. Dan reaksi itu sering dari diri kita sendiri yang memiliki kecerdikan atau kelicikan dalam menghadapi suatu keadaan atau suatu masalah. Saya ulangi, hal ini sudah menjadi kebiasaan atau irama hidup yang otomatis muncul pada waktu kita harus bersikap terhadap suatu keadaan. Ya, langsung saudara. Atau terus-menerus kita bereaksi terhadap suatu keadaan. Waktu kita ditekan, ditindas, diperlakukan tidak adil, dihina, direndahkan, difitnah, disakiti, dirugikan, lalu kita bersikap. Kita bereaksi maksud saya dalam bentuk sikap, tindakan, atau ucapan. Nah, kita mau belajar di sini yang namanya berdiam diri, saudaraku. Ya, yang namanya berdiam diri. Ini bukan berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan. Berdiam diri terhadap
suatu keadaan atau masalah. Suatu keadaan atau masalah. Berdiam diri artinya tidak melakukan reaksi apapun selain yang ditunjukkan atau diajarkan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Jadi berdiam diri di sini bukan berarti tidak bereaksi sama sekali. Tetapi kita bereaksi bukan dari hikmat kecerdasan kita. Tetapi reaksi apapun yang kita lakukan, itu reaksi yang Allah tunjukkan atau Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, karena kita memang sering merasa memiliki diri sendiri, waktu kita mendapatkan satu perlakuan, ya, menghadapi satu keadaan, langsung kita bereaksi. Bereaksi dengan satu pemahaman bahwa kita memiliki hak untuk itu. Kita memiliki hak untuk bertindak demikian. Nah, saudaraku, kita belajar bahwa hidup kita milik Tuhan. Ya. 1 Korintus 6 ya, ayat 19 dan 20, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu milik Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang kita ingat, yang pertama kita milik Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri. Kalau hidup kita milik Tuhan, kita harus betul-betul mengerti bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan tersebut. Nah, masalahnya orang sering merasa dia memiliki dirinya sendiri. Orang merasa bahwa dia bukan milik siapa-siapa. Bahkan Tuhan pun tidak berhak. Ya. Rasanya tidak berhak atas dirinya. Maka dia bereaksi ya, sesuai dengan apa yang dia pandang baik, menyenangkan atau menguntungkan. Nah, coba ketika kita menghadapi suatu keadaan, kita berdiam diri dulu. Tenang dulu, saudaraku. Jangan bereaksi dulu. Menghadapi apapun, saudara. Harus ingat hidup kita milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita itu milik Tuhan. Nama baikmu, nama baikku juga milik Tuhan. Nama kita juga milik Tuhan, mau jadi baik atau tidak baik, Tuhanlah yang akan melindungi kita. Atau memang membiarkan kita terhina. Terserah kepada yang memilikinya. Jadi langkah pertama, saudaraku sekalian, kita harus menyadari hidup kita milik Tuhan. Dan kita tidak bereaksi atas kebijakan kita sendiri, atas pikiran kita sendiri, atas mau kita sendiri. Jadi berdiam diri artinya tidak melakukan reaksi apapun selain yang ditunjukkan atau diajarkan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Saudara, pasti nanti Tuhan memberi petunjuk. Tuhan pasti menunjukkan. Ini penting ya, saudara. Penting sekali. Jadi kalau kita menghadapi suatu keadaan, ingat. Jangan bereaksi apapun. Selain yang Tuhan akan tunjukkan, yang Tuhan akan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Kita tidak berhak memiliki hidup kita. Makanya kita harus betul-betul mendengar suaranya. Mengerti kehendaknya. Apa yang harus kita lakukan. Kelihatannya hal ini sederhana. Dan tidak berdampak secara signifikan.
Ya, kita pikir ini biasa dan tidak berdampak secara signifikan atau tidak berdampak yang berarti yang besar dalam kehidupan. Padahal saudara sekalian, hal ini memiliki dampak yang sangat besar. Dampak yang sangat besar justru melalui hal ini. Sesungguhnya Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau membentuk kita. Sebab saudaraku, dalam segala hal itu Allah turut bekerja. Ini penting. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sehingga tidak ada satupun kejadian yang di dalamnya Allah tidak turut bekerja. Tidak ada satu hal pun ya yang di dalamnya tidak ada berkat Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan. Nah, pada umumnya saudara, kita gagal mengelola sikap ya dan perkataan kita dalam merespon suatu keadaan. Apalagi kalau orang sudah biasa berangasan, orang biasa melampiaskan emosinya, bahkan mau menunjukkan kejagoannya, keberaniannya, ya. Begitu ada satu aksi langsung bereaksi. Tanpa memikirkan bahwa hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Kalau kita bereaksi terhadap suatu keadaan, harus betul-betul minta pimpinan Tuhan, saudaraku. Ini bukan hal yang sederhana loh, saudara. Jangan saudara pikir ini hal tidak berdampak dalam kehidupan. Justru melalui hal ini, sesungguhnya Tuhan mau membentuk kita. Justru melalui hal ini, Tuhan mau membentuk kita. Pada umumnya kita gagal mengelola sikap dari perkataan, sikap dan perkataan kita dalam merespon suatu keadaan. Kegagalan tersebut sering tidak disadari, dipandang sebagai hal yang biasa. Padahal pembiasaan sikap dan ucapan yang salah itu membentuk karakter kita. Maka dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-17, perhatikanlah dengan seksama kamu berkebiasaan. Ya, hati-hati dari hal kecil sampai hal besar. Ya, saya jujur saja, saya sudah bertahun-tahun meleset, saudara. Meleset. Waktu kita naik mobil di jalan itu sebenarnya itu sebuah stimulasi yang paling baik. Waktu orang potong jalan kita, waktu depan kita ada ibu-ibu yang nyebrang, kita diam di belakang, kita dibel keras-keras. Waktu kita mau parkir, tiba-tiba orang dulu masuk. Nah, itu stimulasi untuk bagaimana kita bereaksi terhadap suatu keadaan. Nah, ini saudaraku. Belum lagi di rumah, suami yang tidak takut akan Allah, suami yang kejam, yang bengis, yang tidak adil, yang kasar, yang tidak tahu diri, atau sebaliknya istri yang menindas suami, atau tinggal di rumah mertua, mertua yang menindas. Banyak hal. Bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan itu? Ini yang harus kita perhatikan. Itu bukan satu hal yang sederhana. Karena Allah ikut bekerja dalam segala hal. Allah mendesain keadaan itu. Orang yang tidak belajar berdiam diri biasanya menjadi ceroboh. Ya, ceroboh. Ya, cenderung melukai orang. Sebab ketika dia bereaksi, dia tidak peduli apa akibat reaksinya. Yang penting hatinya puas, yang penting harga dirinya tidak jatuh. Yang penting dia tidak terlukai atau memindahkan lukanya kepada orang lain. Orang yang tidak belajar berdiam diri biasanya menjadi ceroboh, cenderung melukai orang,
tidak terbiasa mengalah, tidak belajar menguasai diri, tentu saja orang-orang seperti ini tidak bisa bertumbuh seperti Yesus. Tidak belajar mendengar suara Tuhan dan tidak terbiasa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terbiasa bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi waktu kita menghadapi satu situasi, kita tidak mau belajar berdiam diri, kita akan menjadi ceroboh, cenderung melukai orang, tidak terbiasa mengalah, tidak belajar, saudaraku, menguasai diri, dan tentu saja tidak bertumbuh untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Tidak belajar mendengar suara Tuhan dan tidak terbiasa bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi waktu kita menghadapi satu keadaan, coba kita belajar berdiam diri. Saya mengatakan ini bukan sebagai orang yang sudah sukses. Justru saya bisa mengatakan hal ini sebagai orang yang sudah gagal. Gagal, jatuh bangun. Itulah sebabnya dalam satu lagu saya tulis, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalaku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Kita tidak mau belajar berdiam diri. Diam dulu ya. Jangan bereaksi. Kita ceroboh, cenderung melukai orang, tidak terbiasa mengalah. Kita mengikuti prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tentu saja hal ini membuat kita tidak bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ini yang membuat kita juga tidak belajar mendengar suara Tuhan. Tidak terbiasa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi terbiasa bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Sudah pasti dengan sikap itu kita bertindak mendahului Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berjuang ya, membiasakan diri untuk berdiam diri, menyikapi keadaan. Satu hal yang harus kita mengerti bahwa perjalanan hidup ini adalah sekolah kehidupan yang tidak pernah berhenti, saudara. Sekolah kehidupan ini berlangsung setiap saat melalui segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat,
dan kita alami. Tidak ada satupun kejadian yang diizinkan Tuhan terjadi di luar kehendaknya. Tidak mungkin, saudaraku. Saya akan menjelaskan satu hal yang sangat peka, tapi ini harus diberitahukan, saudara. Ini terkait dengan penjelasan mengenai surga dan penjelasan mengenai hakikat perkawinan sekaligus mengenai pemilihan jodoh. Jadi ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, pasti saudaraku sekalian, Adam ini pasti unik. Tidak mungkin di jagat raya ada orang persis Adam, tidak mungkin. Tapi Adam waktu itu masih dalam keadaan, kalau saya katakan sempurna belum, tapi innocent ya. Tidak bercelah ya. Dan Tuhan tahu bahwa yang cocok untuk Adam itu adalah wanita. Tuhan pasti desain wanita ini cocok untuk si Adam. Maka Adam bisa berkata, ini tulang dari tulangku. Ada frekuensi yang nyambung. Dan Tuhan pasti menciptakan sosok Hawa ini pas untuk si Adam. Tapi sayang ya, Adam tidak mencapai rupa Allah, seperti Hawa juga tidak mencapai rupa Allah, sehingga mereka belum menjadi pasangan yang ideal karena Adam belum jadi pria sejati, Hawa juga belum jadi wanita yang sejati. Nah sekarang bayangkan dengan manusia lain. Tidak ada yang ideal karena manusia semua juga sudah rusak. Manusia juga kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang match banget, tidak ada. Maka kalimat jodoh dari Tuhan itu hati-hati digunakan, saudara. Pada dasarnya, pada umumnya orang memilih jodoh sendiri kok, bukan Tuhan yang menunjukkan ya. Kecuali ya ada orang-orang yang Tuhan tunjukkan seperti Ishak, ya. Tetapi pasti Ishak tidak menjadi suami Ribkah yang sempurna. Tidak mungkin karena manusianya juga telah dua-duanya kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ibu-ibu, jodohmu itu tidak sempurna untukmu. Suami, istrimu itu tidak sempurna juga untukmu. Karena dia belum menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Ya, ibu-ibu juga harus menyadari hal itu. Bahkan tidak sedikit suami-suami yang jahat. Waktu pacaran tidak kelihatan jahatnya. Setelah menikah baru tahu. Kasarnya, jahatnya, tidak adilnya. Saudaraku. Lalu bagaimana itu Pak? Ya ini saya jelaskan nanti pada hari Sabtu jam 10. Bukan sekarang mestinya, tapi saya bicara singkat saja. Tidak ada yang ideal. Tetapi apapun yang terjadi yang saudara alami saat ini, menjadi sekolah kehidupan bagi saudara. Menjadi sekolah kehidupan. Nah bagaimana kita bereaksi terhadap suami model itu? Suami juga bagaimana bereaksi terhadap istri model itu. Nah, jangan cepat-cepat bereaksi. Belajar berdiam diri. Satu hal yang harus kita mengerti bahwa perjalanan hidup ini adalah sekolah kehidupan yang tidak pernah berhenti. Sekolah kehidupan ini berlangsung setiap saat melalui segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, apalagi yang kita alami.
Tidak ada satupun kejadian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita di luar kehendaknya. Tidak mungkin. Sejatinya kehidupan di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Di mana kita akan menjadi pria sejati bagi pria. Wanita terus diproses menjadi wanita yang sejati. Sampai nanti kita ada di kekekalan sudah menjadi pria sejati, wanita sejati yang sempurna. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya memuat berkat kekal yang dapat kita petik untuk keadaan kekal nanti. Nah, cara kita memetik dan memperoleh berkat kekal itu reaksi yang tepat. Jadi semua kejadian itu ada berkat kekalnya. Nah, bagaimana kita meraih berkat melalui setiap hal yang kita dengar, kita lihat, dan kita alami, tergantung dari bagaimana reaksi kita terhadap keadaan tersebut. Nah, dengan hal ini, maka kita akan lebih berhati-hati bagaimana menempatkan diri dalam segala keadaan. Ya, nanti menghadapi suami model begitu, kadang-kadang Tuhan hanya berkata, jangan bicara apa-apa. Ya, ada kan suami yang kedapatan WhatsAppan dengan wanita lain, katanya mesra-mesra, terus istri berkata, Pak ini siapa ini? Udah begini, suami gak mau ngaku. Udah 1 kali, 2 kali masih begitu. Akhirnya ribut besar. Ini bisa melahirkan atau bisa membuahkan perceraian. Dan kalau sampai membuahkan perceraian itu ngeri, saudara. Kenapa ngeri? Ya, korbannya besar. Anak-anak malu, ya saudara. Lalu bagaimana sikapnya? Ini kan kasus-kasus yang benar-benar terjadi, saudara. Lalu apa yang kita lakukan? Misalnya ini tidak harus begitu. Ajak suami bicara baik-baik, ini siapa? Dia tidak mau mengaku, diam. Diam saja. Sampai kapan, Pak? Nah, saudaraku, sampai kapan? Itu tidak boleh kita kemukakan. Tergantung Tuhan menggarap kita lewat masalah itu. Gagal berumah tangga tidak masalah. Jangan sampai Anda gagal membangun manusia batinnya. Gagal memilih pasangan hidup belum tentu gagal membangun manusia batinnya, saudaraku. Sebaliknya mendapatkan jodoh atau suami yang baik belum tentu juga itu berkat kekal. Potensi besar membuat kita lupa diri, menikmati hidup, menjadikan dunia ini firdaus, dan kita tidak terbentuk. Nah, kapan kita tergoda membuka mulut, mengucapkan kata-kata yang mestinya atau seharusnya tidak kita ucapkan? Pada waktu kita menghadapi situasi di mana kita dilukai, disakiti, dirugikan, difitnah, atau situasi di mana kita merasa diperlakukan tidak adil. Menghadapi mertua, menghadapi atasan yang kasar, ya. Kita bisa ikut banting barang dan berkata, memang yang saya takut sama you. Waduh, udah. Misalnya, atau saya keluar mulai hari ini. Keputusan-keputusan yang mendadak itu, saudara, sering atau hampir semua merugikan. Berdiam diri. Saya belajar dari haters ya, yang mengucapkan kata-kata yang benar-benar tidak senonoh terhadap saya, bahkan itu bentuk fitnah, saudara. Dan saya sangat mampu mempolisikan. Saya mampu sekali. Benar, saya tidak mengada-ada. Tetapi bagaimana saya belajar berdiam diri? Bagaimana saya berdiam diri? Nanti stimulasi sederhana waktu di jalan, kita sedang berhenti sebentar, ada ibu-ibu tua lewat, atau di belakang bel, tet. Kita sabar saja, ya saudara. Atau waktu kita menurunkan orang tua di depan
pintu utama sebuah mall, di belakang nggak sabar, tin tin tin. Bagaimana kita angkat tangan? Ya udah angkat tangan saja. Kita lalu sabar, orang lewat sambil menoleh, kita diam, nggak usah. Kenapa lihat-lihat saya? Kenapa? Nggak perlu. Banyak hal nanti kita harus belajar berdiam diri menghadapi segala situasi. Ingat tadi kalau kita tidak belajar menguasai diri, saudaraku sekalian, ya, kita menjadi ceroboh, lebih suka, cenderung melukai orang, tidak belajar mengalah, ya. Pada waktu kita menghadapi satu situasi di mana kita dilukai, disakiti, dirugikan, difitnah, atau situasi di mana kita merasa perlakuan tidak adil, itu besar sekali godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Paling tidak dengan sikap dan ucapan. Ingat, sikap itu tidak harus mesti kelihatan. Kadang-kadang diam pun diam karena mau melukai. Diam pun diam acuh supaya orang tambah kesel. Bisa juga. Tapi yang penting jangan bereaksi dari reaksi diri sendiri yang berkodrat dosa. Harus menangkap apa pesan Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Sikap dan ucapan kita sering merupakan usaha kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, membela diri atau menyelamatkan keadaan kita. Ya, kita sering bisa mengukur lawan kita. Orang ini begini nih, saya kerjain dia. Tapi kan jadi jahat, saudara. Ya, enggak usah. Di dalam firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 31, Roma 12 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, beri tempat Allah yang membalas. Kalau di Roma 12 ayat 19, saudaraku sekalian, itu bunyinya begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini kan sudah sering maksud saya sudah melihat banyak orang itu jadi korban. Pelakunya itu suami sendiri, pelakunya itu mertua. Pelakunya bisa menantu sendiri terhadap mertuanya. Ya. Pelakunya itu famili dekat atau atasan atau pengkhianatan dari bawahan. Firman Tuhan, pembalasan itu hakku. Jangan mengambil hak Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Harus benar-benar minta petunjuk Tuhan, saudaraku, dalam melakukan satu reaksi terhadap aksi. Saudara, tentu dengan pergumulan yang saya hadapi, saya sudah belajar mengalami hal ini. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Itu loh yang benar, saudaraku. Jadi kalau ada menantu-menantu yang ditindas oleh mertua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita terhina, kita diinjak, kita seperti kotoran, kita diperlakukan seperti binatang. Kalau saudara bisa berdiam diri, tidak bereaksi sesuai dengan keinginan saudara, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan, apa itu? Berilah seterumu, berilah makan kepada seterumu. Ya, kalau dia lapar, beri dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Anda membangun berkat abadi. Dan kesempatan itu harus dipandang sebagai berkat kekal. Tapi berkat kekal itu akan berlalu kalau tidak diraih dengan reaksi yang benar. Ya, saudara. Kalau ingat begini, kita bersyukur, ya. Tuhan memberi kita kesempatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ada sebuah
surat edaran dengan kop surat satu denominasi yang menulis tentang ajaran saya dan yang dikesankan itu menyimpang atau bahkan bisa menimbulkan persepsi sesat. Pasti tidak menyenangkan itu. Beredar di mana-mana, di fotokopi, itu menyakitkan. Untuk manusia seperti saya yang bertahun-tahun menjaga nama baik, bertahun-tahun menjaga harga diri, dan mau memiliki harga diri yang baik, itu sangat menyakitkan. Itu menghina. Kalau kita mengikuti daging, saudara, kita mau mengatakan begini, pokoknya kalau kamu nggak mati, aku nggak puas. Paling tidak kamu mati, aku ikut mati. Kamu nggak boleh hidup. Lalu ada bisikan di hati kita, kau masih punya aset sekian puluh M. Jual asetmu, lawan dia. Matikan dia. Kamu kan kenal banyak orang-orang hebat, matikan dia. Itu anak setan itu bisa nurut. Kalau kita anak setan, kita bisa kok mendengar suara itu di dalam daging kita. Di sini ada pikiran daging, ini ada pikiran roh. Pikiran daging kita itu bisa berbicara begitu, saudara. Ya, harga dirimu jatuh. Tidak salah kalau kamu membela kebenaran dengan pertaruhan uangmu, hartamu, relasi-relasimu. Pakai semua. Habisi dia. Tapi suara roh kita mengatakan seperti yang dinyanyikan tadi sebelum masuk firman Tuhan. Ajarku diam, diam. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Jadi kita belajar mempercayai Allah yang hidup. Ya, kita memberi ruangan Allah bertindak. Dan kita melepaskan hak kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita mengasihi musuh. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ajarku tidak membalas Tuhan. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Kadang-kadang ya kita mengalah orang itu makin menjadi-jadi, saudara. Kita pikir kita itu takut, dia pikir kita takut, dia pikir kita tidak berdaya, dia pikir kita tidak kuat. Wah, itu godaan besar untuk mulai mau membusungkan dada, saudara. Hati kita mengatakan, kamu tidak usah kulawan dengan tangan kanan, dengan tangan kiriku, 2 jariku kamu mati. Tidak usah pakai tangan kanan. Tapi kita akan menjadi anak setan di situ. Kita kembalikan kepada Tuhan, dan saya sering mengatakan kita tunggu di pengadilan. Supaya kita sendiri juga belajar untuk hidup benar, hidup bersih,
supaya kita nanti di pengadilan jangan ditelanjangi ternyata kita memang brengsek. Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah aku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuh, Tuhan yang menghakimi bukan kita. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara yang diperlakukan tidak adil, saudara-saudara yang sekarang lagi mendapat tekanan dari orang-orang tertentu, khususnya ibu-ibu yang mendapat tekanan dari suami. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak diam, saudaraku. Kadang-kadang sebagai gembala juga ketika mendapat keluh kesah dari istri yang diperlakukan tidak adil, kita itu bisa begitu mudah memenjarakan suaminya. Udah ayo kamu saya antar ke kantor polisi, divisum langsung pada pengacara, tuntut, cari dia. Dia pikir ini suami ini pikir nih istri sudah tidak berdaya kok. Udah lemah, dia papain juga diem. Dia lupa bahwa istri ini anggota jemaat. Yang gembalanya juga berani. Kalau 20 tahun yang lalu ya saudaraku, saya pernah menghadapi satu kasus 25 tahun yang lalu. Seorang ibu ya dari suku Tionghoa ya dipukuli suaminya ya, bukan orang Tionghoa. Lalu istrinya dipaksa untuk tanda tangan menyerahkan sejumlah harta gitu. Lalu ketika diadukan ke saya, ya saya suruh pengacara. Pengacaranya berani. Akhirnya suaminya yang ganti digebuki orang, lalu dimasukkan penjara. Kalau saya ingat peristiwa itu, saya terus terang saya menyesal. Karena saya tidak memberi pendidikan yang baik. Mungkin caranya tidak harus membalas itu, saudara. Akhirnya suaminya juga digebukin. Balas digebukin. Ya. Dulu masih muda ya, saudara, 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lah. Seorang wanita yang dilamar oleh kakak iparnya sendiri. Kakak iparnya ini seorang kuat, saudaraku. Jadi dia tidak berani, padahal dia sudah punya pacar. Larilah ke saya sebagai gembala. Saya waktu itu belum sekuat hari ini, saudara. Belum sekuat hari ini. Tapi sudah tidak takut. Termasuk punya tulang yang tidak takut. Saya bilang, udah kamu saya lindungi. Akhirnya saya bawa ini suami, saya bawa ini istri. Saya yang melamar wanita ini untuk pria itu. Saya yang menjadi orang tuanya. Kalau saya suruh mengulang lagi, saya terus terang takut. Dan saya terus terang juga sudah ngajak ribut waktu itu. Tapi sekarang saya takut, saudara. Bukan takut kepada manusia, tapi saya takut kepada Tuhan. Tidak cara begitu, Eras. Cara menyelesaikan itu tidak cara itu. Berdiam diri juga bukan berarti diam tidak buat apa-apa. Tunggu komandoku. Kamu itu punya komando sendiri. Makanya kan ada istri-istri yang kabur dari rumah. Itu komando siapa? Istri suami-suami yang kabur dari rumah. Itu komando siapa? Hati-hati, saudara. Ini saya baru bicara soal berdiam diri. Artinya bagaimana reaksi kita terhadap suatu keadaan. Lain waktu saya akan berkhotbah mengenai bagaimana kita menghindarkan diri dari kejatuhan dalam dosa. Wah, itu mesti kita belajar. Godaan, cobaan itu depan mata dan kapanpun dimanapun ada. Tapi sekarang saya baru berbicara mengenai bagaimana berdiam diri. Kadang-kadang kita tahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kok tidak ada gejala-gejala berhenti? Kok tidak ada gejala-gejala selesai? Saudara jangan curiga kepada Tuhan. Tunggu waktunya. Ingatkah satu kalimat, sedikit waktu lagi. Karena tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya.
Dengan nasihat ini bukan bermaksud kita secara mutlak tidak boleh bersikap dan mengucapkan kata-kata dalam suatu keadaan. Tetapi kita harus benar-benar berhati-hati dalam menyikapi suatu keadaan. Kita harus belajar mendengar suara Tuhan, tidak gegabah atau tidak gopoh-gopoh bertindak. Jangan sampai kita mendahului Tuhan atau hanya mau menguntungkan, menyenangkan diri sendiri. Ketika kita berdiam diri pada waktu kita menghadapi satu keadaan, ya keadaan di mana kita dilukai, disakiti, dirugikan, itulah saat kita belajar mengendalikan diri. Tenang, karena kita pangeran-pangeran dari kerajaan surga yang akan dimuliakan bersama Yesus. Putri-putri dari kerajaan Allah. Kita harus menganalisa masalah secara benar, secara lebih netral, tajam, cerdas. Belajar mengendalikan diri, belajar menganalisa masalah dengan netral, ya, secara tajam, cerdas, berpikir jernih, ya. Sebab dengan pikiran sehat kita bisa berpikir lebih jernih. Dan terutama kita bisa mendengar suara Tuhan. Justru saat-saat seperti itu ketika kita menjerit Tuhan. Kita tidak mau bertindak di luar kehendaknya Tuhan. Nah di situ kita bisa mendengar suaranya. Tuhan akan berbicara. Waktu hati kita remuk, Tuhan bicara. Nah kita belum sampai remuk. Kita mengeraskan hati, kita bereaksi. Kalau kita tidak bersikap berdiam diri, kita tidak memberi kesempatan Tuhan berbicara. Ya. Kita sendiri membuat suasana gaduh. Kita membuat kegaduhan di dalam jiwa kita sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Padahal keadaan yang Tuhan izinkan itu kita alami membuat pelajaran berharga bagi kedewasaan kita. Dalam keadaan remuk itu Tuhan bicara, saudaraku. Aduh, saudara percaya waktu kita remuk, hancur hati kita. Tuhan berbicara kepada kita. Kita remuk, kita hancur hati kita pedih. Tapi kita memandang Tuhan. Di situ Anda baru belajar mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa membedakan suara yang bukan dari Tuhan dan suara Tuhan. Karena kita akan sering mendengar suaranya. Ini sebenarnya sama waktu kita memberi waktu untuk duduk diam berdoa. Suasana teduh itu kita juga belajar mendengar suara Tuhan, saudaraku. Waktu remuk gitu. Hati kita remuk. Tentu pengalaman hidup seperti itu sudah saya alami, saudara. Pengalaman di mana tangan saya sampai gemetar, gini, aduh Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Itu baru Tuhan berbicara. Waktu kita marah, kita mau balas dendam, kita mau bereaksi, tapi kita masih ingat Tuhan belum tentu menghendaki kita berbuat ini. Kita ingat, jangan melukai hati Tuhan lalu kita tahan emosi, kita berdiam diri. Wah, sakit saudaraku. Tapi kita bisa mendengar suaranya. Coba ibu-ibu ya, yang mengalami tekanan hebat dari pasangan hidup saudara. Saudara kan bisa merasakan kehadiran Tuhan dan suaranya. Makanya lagu ini kan saya tulis karena situasi yang saya alami, saudara. Marah, mau membalas dendam. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku, mereka yang
menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Amin. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Harus kita akui, kita sering tidak pernah mau mengerti bahwa Allah hadir dalam segala keadaan. Dan keadaan itu pelajaran berharga bagi kedewasaan kita. Itulah sekolah kehidupan yang di dalamnya Allah membantu kita untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Yakobus pasal 3 ayat 2, ketika kita berdiam diri, kita menguasai lidah, ya, termasuk sikap juga, kita menjadi sempurna. Yang bisa menguasai lidah itu sempurna. Rasanya kita mau melawan dengan kata-kata. Kalau sekarang kata-kata itu bukan hanya dengan mulut, dengan media sosial. Itu juga kata-kata. Hanya melalui gadget, tapi sama saja. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita pasti mati dan kita nunggu pengadilan Tuhan. Bukan kita mau menyakiti dia, menyukur-nyukuri, syukurin lo nanti di pengadilan. Bukan. Tapi artinya kita menyerahkannya kepada pengadilan Tuhan. Tidak lama saudaraku. Orang kena COVID 3 minggu meninggal kok. 2 minggu meninggal. Ada yang 5 hari meninggal. Kok kita masih mau sombong tuh mau apa? Kok tidak mau jaga mulut? Jaga kata-kata lewat media sosial. Ini orang-orang sakit yang memang gagal hidup. Ya, yang mau mengaktualisasi diri atau memuaskan perasaan gagalnya itu dengan media sosial. Anda jangan terbawa, jangan ikut-ikutan. Ya, suami yang dikuasai kuasa gelap dan melakukan banyak kesalahan, lalu kita ikut marah, jangan. Nah, ini mungkin terpaksa saya bicara walaupun tidak enak. Orang yang gagal menikah artinya salah memilih jodoh, atau yang memiliki suami yang jahat. Belum tentu keadaannya lebih malang dari mereka yang memiliki suami yang baik. Dengan keadaan saudara yang memiliki suami jahat seperti itu, Anda malah bisa berubah. Itu bukan suatu kecelakaan atau musibah. Bukan hal yang menyakitkan sebenarnya. Karena ada berkat kekal di balik semua ini. Jangan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan kegagalan bangsa Israel sampai tanah Kanaan salah satunya karena bersungut-sungut. Jadi kita sekarang terima apapun yang terjadi. Apapun yang kita alami, kita difitnah, kita dijahati, dikata-katai yang membuat hati kita ini marah, direndahkan, tidak usah. Itu berkat kekal. Bagaimana reaksi kita itu menentukan kita menggrab, kita meraih berkat abadi. Ingat kalimat saya ini, belajar berdiam diri. Belajar berdiam diri. Dengan berdiam diri, maka saudara akan mendengar suara Tuhan. Dengan berdiam diri, Anda mendengar nasihat Tuhan. Dengan berdiam diri, Anda belajar mengendalikan diri dan bertumbuh dewasa sempurna. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, ajarku diam, tetap diam, diam.
Ya Yesus, ajarku tidak membalas. Saudara yang merasa dilukai, dirugikan, disakiti, angkat hatimu, katakan ini. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Amin. Ya. Berat, tapi kita mau menyenangkan Tuhan dengan mengampuni, tetap mengasihi, memancar di dalam hidupku. Oh Lord Jesus, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Ajarku tidak membalas. Saudara nyanyikan bersama. Belajar walaupun kau tidak sanggup. Engkau katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku mau, Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Bapa di surga. Tulus kita mau mengasihi, tulus kita mau mengampuni. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Saudara, kita mau bereskan semua dendam kebencian kepada orang. Kita belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni suamiku Tuhan, ampuni istriku. Ampuni saudaraku, kakakku, orang tuaku, menantu, mertua. Ampunilah mereka, dan aku mau mengampuni mereka. Saudara, kita katakan kita tidak sanggup, tapi kita mau. Angkat tanganmu, katakan, aku mau Tuhan. Aku bersedia. Walaupun aku tidak sanggup, aku mau. Ajarku tidak membalas. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Tuhan, kisahku Silaria sudinasi, Lord Jesus, Bapa. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya ini saat yang indah kita mengampuni. Sambil angkat tangan kau mengatakan, Tuhan, aku bersedia mengampuni, aku bersedia memaafkan. Aku sakit Tuhan, aku kecewa. Aku dilukai, aku dirugikan. Aku kecewa sekali. Tetapi tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Aku mengampuni mereka. Seperti Engkau mengampuni dosa-dosaku. Melangkahlah berani saudara, walaupun itu berat dan mustahil untuk dilakukan. Karena hatimu masih begitu sakit, kecewa. Tapi lakukan.
beranikan untuk berkata, aku mau. Sebelum kau menutup mata, sebelum matahari terbenam. Ampuni, maafkan. Kita bisa meninggal setiap saat. Sebelum kita meninggal, kita membereskan sakit hati dendam kita. Jangan simpan sakit hati dendammu, cemburumu, luka hatimu. Hidup ini sementara, hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Engkau mungkin ditinggal oleh pasangan hidupmu, jangan dendam, lepaskan. Engkau datang sendiri ke dunia dan akan pulang sendiri. Palam Deus katanya, Sineos. Amin Tuhan, amin. Engkau senang kalau kami bisa seperti Engkau Yesus mengampuni. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Mari nyanyikan bersama. Tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Amin Tuhan. Kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Bapa, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Angkat tanganmu, diberkatilah engkau yang mengampuni kesalahan orang. Diberkatilah engkau yang mendengar firman, yang menyimpannya dan melakukan dalam hidup ini. Diberkatilah engkau, disertai, dilindungi, dijagai engkau. Segala berkat ini turun atasmu di dalam nama Allah Bapa, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara besok hari Kamis jam 6. Kembali seminar mengenai surga, pertemuan yang ke-15. Tuhan memberkati saudara sekalian.